Iya, iya, sangat bersyukur ya Pak Nathan boleh bergabung bersama kami. Maaf, saya di mobil jadi gelap. Oh ya, Oh, ya Lala mohon izin Pak Nathan, masih di mobil. ya. Hati-hati kalau setir itu. Ya. Nah, oke. Nah, tidak berlama-lama Bapak Saudara, hari ini kita akan mendengarkan gitu ya, satu rangkaian yaitu Pak Nathan akan menyampaikan materinya bagaimana sih menjaga keintiman pasangan suami istri itu sampai akhir itu seperti apa begitu ya. Nah, materi akan diberikan, setelah itu siap-siap deh waktunya Bapak Ibu Saudara untuk mengajukan pertanyaan. Kalau nggak mau mengajukan, nanti akan ditanya. Jadi mau nggak mau kudu tanya. Mau pilih mana? Mau ditanya atau mau nanya? Nah, pilihan Anda pada diri Anda sendiri ya. Jangan pada saya, jangan. Saya cuma moderator gitu. Oke, ya tidak berlama-lama. Seperti apa tuh keintiman sampai akhir? Silakan Pak Nathan. Boleh Ya, nggak saya kasih kasih ini apa kasih reaction tepuk tangan gitu? Nah, gini. Nah, Pak Dan itu salah milih saya gitu loh. Waktu pertama kali diminta, ya. Memang kok tahu saya intim, lalu suruh bicara gitu ya. Ya, iya. jadi Iya. Ya nggak tahu sih Pak ya, tahu-tahu aja sih Pak. Apa sok tahu ya saya? Bu Linda yang beritahu, Pak. Nah, itu Pak. Itu yang beritahu saya, Pak. itu bocoran dari Pak Oktan tahu dah. Yang agar saya dibocori Pak Oktan nanti malam saya rame sama dia. Ya, mohon kasih ya Bu Linda ya, maaf ya. Ya, Silakan. teman-teman saya akan bicara sebentar aja, ya mungkin 15 menit lah. Saya cepat supaya kita ada konsep dulu, lalu nanti dari konsep ideal itu kita akan saling tanya jawab ya. Saudara tanya, saya puji Tuhan, istri saya yang jawab, Linda yang jawab gitu ya. Maka saya cepat-cepat ngomong biar Linda bisa jawab. Ya, kayaknya perpaduan yang baik itu, Pak. Beneran. Oke, saya screen share dulu ya. Silakan. Saya akan share screen. Oke. Share dulu ya. Ya, saya ambil keintiman dalam keluarga ya. Jadi itu yang saya angkat. Saudara saya cepat aja. Kalau kita bicara keintiman, maka mesti harus ada basicnya ya. Basicnya hanya dua, nggak sulit untuk diingat-ingat. Dipersatukan Allah dan diikat oleh kasih Allah. Itu aja ya. Kita bisa intim karena Tuhan yang mempersatukan kita ya. Saudara, saya sama sekali tidak berharap sekarang saudara yang menikah lalu mengatakan, saya itu bukan dipersatukan Allah loh ya. Udah nggak ada ya. Kalau sudah ngomong saya itu tidak dipersatukan Allah itu pasti ada setannya. Sudah nikah setahun sekian tahun baru ngomong oh ini bukan dipersatukan Allah kok gitu ya. Jadi kalau sampai sekarang sudah beranak-anak, mulai bercucu-cucu, udah itu dipersatukan Allah dan itu diikat oleh kasih Tuhan ya. Eh, saya mau kasih lagu pop umum dulu ya. Ini sering dinyanyikan ketika pasutri ada seminar, ada pembinaan gitu ya. Lagu penutupnya seringkali ini gitu ya. Kita diminta bergandengan tangan, adep-adepan ya, saling berpelukan ya. Sekalipun setelah itu kita geger ribut. Tapi lagu ini bagus sekali ya. Di mana Tuhan yang mempersatukan kita, Tuhan yang sudah mempertemukan kita, Tuhan ingin keintiman itu
ada dalam realita hidup kita. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di darunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Biarlah itu jadi harapan kita bersama Tuhan, Kemesraan ini dengan pasangan yang sudah Tuhan berikan. ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Ya, kemesraan itu selalu menjadi kerinduan saudara bagi setiap kita, setiap keluarga yang tidak pernah berlalu. Ya, keintiman itu tidak pernah berlalu. Ya, keintiman itu yang harus terus dipelihara sampai maut memisahkan. Ya. Saudara, ayat yang mendasarinya yang sudah lama kita tahu, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, ini prinsip keintiman. Ya, Tuhan minta kita keluar. Ya, kita dipersatukan, ya. Anak laki-laki keluar, meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya untuk apa? Untuk intim. Ya. Oleh karena itu pernikahan itu selalu dimulai dengan panggilan Allah. Ya, jadi tadi saya katakan saudara bahwa keintiman kita itu harus didasari dengan panggilan Allah. Panggilan Allah yang bagaimana? Panggilan Allah yang membawa saya keluar dari orang tua saya dan bersatu dengan istri saya. Ya, bersatu intim. Ya. Di dalam apa? Di dalam spiritual, karakter, sifat, kebiasaan, kedewasaan kita, ekonomi kita, wewenang kita, ya. Jadi saudara, intim itu bukan hanya fisik kita mesra-mesraan tok, ya. Jadi intim itu bagaimana kehidupan rohani kita sama-sama yang betul akrab, ya. Saudara, hati-hati ini kalau keintiman yang pertama spiritual itu tidak ada, saudara, itu akan nanti jadi pemicu justru kita nggak bisa intim dalam yang lain, ya.
Ketika kita intim dengan Tuhan, keintiman hidup rohani kita itu yang akan mempengaruhi keintiman kita di dalam karakter kita masing-masing. Yang berbeda macam-macam ya, saudara, itu nanti kita bisa kembangkan, tapi intim yang betul ada intim yang mencakup semua aspek itu, sehingga keintiman itu juga bisa dimulai dengan membentuk budaya. Saudara, mulainya ini, saudara, budaya yang baru, budaya yang mandiri, budaya yang betul-betul taat dengan firman Tuhan. Yaitu nanti kalau bisa ya muncul ya di dalam pertanyaan nanti ya, budaya itu apa ya. Saya beda sekali loh, saya budayanya saya dengan Linda ya, saudara. Linda itu dari utara, saya dari selatan loh ya, saudara. Jadi Linda tuh orang-orangnya Bansingtong, saya orang-orangnya Jamu Kencur gitu ya. Jadi kalau sana aliran Bansingtong, saya aliran Kencur, Bawang gitu ya. Yang beda sekali itu ya nanti akan membentuk satu budaya. Oleh karena itu ketika kita keluar ya dari orang tua kita untuk bersatu dengan istri kita sehingga menjadi satu daging, keintiman itulah yang diwujudkan di dalam relasi satu daging ya. Bagaimana intim sampai kekal, saudara, kita ingat intim kita tuh intim satu daging ya. Apa itu satu daging? Nanti kita kembangkan di dalam diskusi kita ya, yang akan dipandu oleh Pak Dhani. Mudah-mudahan Pak Dhani lupa semua sehingga pertanyaannya gampang gitu ya. Sehingga menjadi satu daging itu, saudara, ada melebihi ikatan apa? Ikatan sosial, moral, seksual ya. Melainkan menjadi satu dalam tubuh jiwa roh yang dipersatukan Allah ya. Maka kalau kita bicara intim, intim dalam relasi sosial, oh gampang. Intim dalam moral, intim itu bukan dalam segi seksual saja loh ya. Baru dikatakan intim, bukan. Intim yang satu daging. Apa itu? Tubuh, jiwa, roh kita. Itu prinsip di dalam iman Kristen ya, tubuh, jiwa, roh kita itu yang dimaksudkan di dalam intim. Maka dikatakan demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Keintiman itu sudah lekat begitu rupa, maka sampai terjadi perselingkuhan apapun, baik perselingkuhan emosional atau apalagi perselingkuhan yang wujud konkret, saudara, itu pengkhianatan terhadap keintiman. Itu pengkhianatan terhadap konsep Matius 9 ayat 6 ya, yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu keintiman yang tadi saya katakan dipersatukan oleh Allah dan diikat oleh kasih Allah ya. Jadi yang sudah menyatukan dan yang satu bukan saja satu tok, tidak ada apa-apanya, tapi satu ini ada dalam kasih ya. Saudara, kalau satu tapi tidak ada dalam kasih, wah sudah ancur-ancuran, saudara. Allah mempersatukan tapi konflik terus. Nah, saudara bayangin, saudara, sampai mati suruh konflik terus. Tapi enggak, Allah yang mempersatukan itu Allah yang memberi di dalam kasih ya. Itu yang jadi prinsip di dalam keintiman. Oleh karena itu relasi antara Allah dan manusia itu diikat oleh kasih. Demikian juga relasi dengan pasangan kita itu juga diikat di dalam kasih ya. Kasih adalah kasih yang bukan saja eros ya, yang memuaskan kedagingan kita ya. Tetapi saudara, ketika kita bicara eros yang menjadi keintiman, maka eros itu juga harus dipelihara sampai lanjut usia. Karena kita diikat di dalam kasih ya. Saudara, saya tidak setuju ketika ada orang atau ada hamba Tuhan yang mungkin ngajarkan gitu ya, oh kita sudah bertobat kok ya, kita sudah lahir baru kok, kita tidak perlu eros. Saudara, siapa yang mengatakan kita tidak perlu eros? Eros itu dari Tuhan. Ya, bedanya apa? Eros yang dikuasai Roh Kudus sama eros yang dikuasai setan, itu aja. Ketika kita di dalam Tuhan, eros kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita belum di dalam Tuhan, eros kita bisa dikuasai oleh setan. Sehingga hanya memenuhi nafsu saja.
Tapi ketika kita di dalam Tuhan bicara intim, eros harus dijaga dengan baik. Ya, eros harus dipelihara sampai lanjut usia. Ya, bentuknya apa? Ya nanti saya tanya Pak Dani itu ya. Bentuknya apa ya? Eros yang dipelihara sampai dunia, rasanya dia lebih pintar daripada saya gitu ya. Yang kedua filia, saudara. Filia, kasih persaudaraan. Saudara, kasih persaudaraan ini juga yang terus dipelihara. Ya, karena diikat di dalam kasih, ya. Kasih persaudaraan atau filia itulah kasih yang muncul karena kamu siapa gitu ya. Saudara, saya ketemu dengan saudara, saya kenal dengan saudara, saudara mengalami kesulitan di jalan tol atau dimanapun saja berada, kendaraan saudara berhenti, dan saya bilang, loh itu orang Wiyung itu ya. Langsung saya berhenti, saya nolong. Kenapa? Karena saya kenal saudara. Jemaat Wiyung, kita satu saudara gitu ya. Jadi kasih yang diberikan karena. Nah, saudara, kasih yang diberikan karena ini juga harus dipelihara terus, ya, dalam persaudaraan, di dalam relasi kita. Yang ketiga, Alkitab ternyata bukan bicara eros dan filia, tapi Alkitab juga bicara agape. Nah, saudara, kasih inilah yang ada di dalam orang-orang Kristen. Kasih inilah yang hanya ada di dalam orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena agape itu agape yang dimiliki Allah, dan itu ada di dalam Tuhan saja, nggak ada di dalam lain, dalam Tuhan Yesus. Maka ketika saya mau agape, saya mau memiliki agape, saya harus lahir baru dulu. Saya harus jadi orang percaya dulu. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, lahir baru, perubahan konsep dari hidup lama masuk dalam hidup baru. Itu lahir baru. Dari pola yang tidak percaya menjadi percaya. Dari pola hidup yang tidak karena dasar firman Tuhan sekarang menjadi dasar firman Tuhan. Itu lahir baru. Ya, jadi sudah lahir baru itu bukan disulap menjadi baru, bukan ya. Pola pikir kita, pola hati kita, tindakan kita, ya, jiwa kita, tubuh kita, roh kita itu sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman Tuhan. Itu lahir baru, sehingga dengan demikian saya bisa bertumbuh bersama-sama dengan Allah. Ya. Allah itu Allah yang real dalam hidup kita. Allah itu Allah yang bertindak dengan nyata dalam hidup kita, yang dapat dirasakan. Dan agape itulah, ya sudah, kalau bicara intim, agape itulah yang mengikat eros dan filia. Ya, eros bisa mengecewakan, filia bisa mengecewakan, tapi jangan lupa di dalam agape kita diikat oleh agape. Ya, semakin kita benci, semakin kita tidak senang, semakin kita sudah tidak suka, gitu ya, semakin justru saat itu agape berkata, aku mengasihi kamu. Ya, oleh karena itu keintiman kita, keintiman yang betul-betul diikat di dalam agape. Ya, saudara, Efesus 5 ayat 25. Ya, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Keintiman bisa terjadi dimulai dari suami. Suami kepala keluarga yang dipilih oleh Allah. Maka keintiman dimulai dengan statement firman Tuhan, seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya. Itu poin pertama. Dan bersatu dengan istrinya untuk intim dengan istrinya. Suami yang meninggalkan ayah ibunya untuk intim dengan istrinya punya kriteria. Apa itu? Kasihlah istrimu. Satu aja saudara, itu perintahnya, tidak ada yang lain-lain ya. Kasih yang bagaimana? Sudah kita lihat teks ini, agape.
bukan eros, bukan filia, ya. Jadi kalau kita laki nggak puas, ojo ngamuk loh ya. Seringkali keintiman itu dikategorikan kalau saya puas kok. Ya, puas apapun, ya. Selama saya nggak merasa puas, saudara, diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan lain. Yang mulai sinis, yang mulai ketus, yang ngomongnya keras, ya, macam-macam lah nanti. Itu Pak Dhani akan jawab semuanya itu ya. Jadi salahnya Pak Dhani manggil saya ya. Jadi saya sekarang bisa ngojlok Pak Dhani. Jadi agape, kasihnya suami itu apa? Paulus katakan sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Saudara, apa Kristus mengasihi jemaat itu? Mati. Puncaknya tuh mati, ya kan? Kita sebenarnya akan mau Jumat Agung kan ini. Mati. Ya. Sebelum mati apa? Saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum mati? Saudara, ini yang menguatkan pelayanan saya luar biasa, saudara. Ya. Sebelum mati itu ya apa Tuhan Yesus? Disalahpahami, ya. Disalahno terus, ya. Dimaki-maki, dihujat, ya, diludahi, ya, udah disiksa, ya, sebelum mati loh tuh. Saudara, saya punya anggota jemaat yang unik, saudara, ya, saya katakan unik itu ya memang beda dari yang lain, ya. Kalau telepon, kalau bicara itu manasnya bukan saja kuping, saudara. Manasnya hati, manasnya pikiran yang membuat saya kadang-kadang diingatkan sama ini orang yang di sebelah saya yang intim sama saya itu ya. Jangan ngamuk, udah. Nggak usah perlu marah, nggak marah perlu marah ya. Saya juga dipisu-pisui ya, betul dipisui langsung loh. Dan orang itu begitu bangganya bukan main, di mana-mana berani mengatakan siapa yang berani misui pendeta. Nathanael siapa? Saya, bangga sekali itu ya. Ya saya tidak sakit hati, saudara. Saya malah mencari orang-orang yang demikian. Dia sampai heran semua ya. Ada pendeta yang kemudian dia pisui langsung cut, udah potong, enggak hubungan sama sekali ya. Buang nomor teleponnya. Ini kok Pak Nathanael kok terima terus ya. Dia tanya, kenapa Pak? Nggak kok masih terima saya padahal saya pisui bolak-balik itu ya. Saya ngomong, loh saya malah nyari orang misui saya kok. Nggak ada orang yang berani misui saya selain kamu loh. Saya kasih duit orang untuk misui saya juga enggak kok. Ya. Apa yang Anda lakukan tuh belum apa-apanya ketika Tuhan Yesus mengalami sebelum dia menyerahkan nyawanya untuk mati. Saudara, itu yang memberikan kekuatan saya luar biasa. Ya. Kalau saya mulai cengeng, kalau saya mulai mundur, kalau saya mulai sakit hati, saudara saya eling. Sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dia ngalami apa sih? Ngalami apa sih? Ya. Saudara sama saya belum satu titik kecilnya ya yang dialami oleh Tuhan Yesus. Lah itulah standar, itulah yang dipakai Paulus menjaga keintiman kita sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Ya, jadi intim dimulai dari suami dengan agapenya. Baru yang kedua, saudara, ayat ini ya. Tapi kita nggak usah membalik ya. Kenapa kok Paulus mulai dengan istri dulu ya? Itu nanti tanya Paulus dulu ya. Atau mungkin Paulus senengannya guyon ya, kasih istri dulu, baru basicnya suami. Ini kan ayatnya kan dulu ini kan, dulu istri tunduklah pada suamimu gitu kan, ya. Ya, ini banyak istri atau banyak suami ya, saya lihat ya. Pak Dhani banyak istri ya. Nanti tolong tanya satu-satu loh ya Pak Dhani, jangan saya tok tanyai loh ya. Talk show ini untuk semua gitu ya. Iya Pak, ya seperti tadi janjian di awal kan Pak ya, kalau ndak nanya nanti akan ditanya gitu ya Pak ya.
Tanya aja satu-satu, tanya tunduk enggak Oke. dengan suamimu. Ya. Tunggu dulu, rame nanti Pak kalau bicara tunduk ya, saya nggak panjang lebar di sini. Tunduk udah, apa itu tunduk ya udah nantilah nanti. Tapi syaratnya, kuncinya sudah bagi saya, istri akan tunduk kalau suami betul-betul mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Pasti tunduk lah, pasti tunduk. Nah, tunduk itu apa nanti ya? Tunduk itu apa nanti ya? Silahkan nanti Pak Dani jawab ya. Jadi saudara, pernikahan itu menjadi arena latihan di mana kita terus memampukan untuk menerapkan dan mengembangkan kasih Allah gitu ya. Kayak orang berlari terus ya. Keintiman itu berlari terus ya. Jangan lupa lari sampai finish ya. Lari saudara dan saya itu sampai finish. Maka saya setuju sudah kalimat ini ya, kasih harus dipelajari dan dipelajari lagi dan lagi terus dipelajari habis-habisnya. Kalau kebencian itu nggak perlu disuruh ya, sudah tinggal sulut sedikit ya. Tapi kasih itu terus dilakukan sepanjang masa untuk menjaga relasi keintiman kita. Maka pernikahan yang kokoh, keintiman yang kokoh dimulai bukan saling kenal satu dengan yang lain, melainkan kita kenal Allah terlebih dahulu. Ya, kenal Allah terlebih dahulu, maka keintiman kita itu akan dipelihara Allah luar biasa. Ya, oke, saya sampai di sini dulu Pak Dani supaya kita nanti bisa ngobrolnya panjang gitu ya, bisa lebih lebih rame gitu ya, lebih rame. Ini konsep-konsep yang dasar dulu, nanti kita kembangkan di dalam tanya jawab kita atau diskusi kita ya. Oke, sudah kembali ya, share screen-nya ya. Ya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Nathan. Komisi Dewasa Intim. Asik. Nah, oke, sekarang saatnya kita yang gantian nih. Nah, Pak Nathan sudah menyampaikan ya segala macam nih, apa ya harusnya, bagaimana prinsip dasarnya. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang ingin memulai untuk bertanya. Silahkan. Silahkan. Ada enggak yang ingin bertanya? Oh ya, silahkan Bu Nurani, silahkan. Pak, banyak juga ya orang kan bilang, kalau kita itu sudah menikah, sudah lama, itu kayaknya kita itu jadi saudara, karena mukanya mungkin mirip atau bagaimana. Tapi kalau saya itu kok gak setuju ya, Pak ya, dengan istilah, maksudnya itu dengan istilah seperti itu. Kita seperti saudara itu saya nggak setuju, karena maksudnya itu kalau suami istri, meskipun lama, ya kita tetap hubungan suami istri. Karena kalau seperti saudara kan bisa hilang gitu rasa-rasa itu. Benar nggak Pak Nathan? Prinsip saya seperti itu? Yang tadi Bu Linda kan. Oh, Bu Linda. Nakalan Pak Nathan. Ya, didahului Pak Nathan, mancing Bu Linda gitu ya. Ya, pengertian saudara itu apa dulu? Ya, jadi kalau Amsal mengatakan malah sebaliknya ya, seorang sahabat melebihi saudara, ya kan? Saya lebih senang semakin lama dengan pasangan kita tuh malah menjadi seorang sahabat, ya. Karena sahabat dikatakan bisa lebih daripada saudara. Ya. Saudara bisa ribut, bisa gegeran, bisa pisah kan? Bisa enggak apa-apa kan? Ya. Pisah sama saudara enggak apa-apa. Tapi kalau enggak apa-apa tuh bukan berarti saya menyetujui pisah gitu ya. Kalau memang udah mau pergi-pergi, ya sudah bisa pergi kan? Tapi kalau suami kan enggak bisa sama istri. Pergi, nggak bisa yuk. Enak aja pergi. Tadi inget apa?
diikat sudah kok. Ya, kalau mau pergi ya izin yang ngikat. Ya, tapi itu kemungkinan itu, Bu Nur, itu kemungkinan hanya ingin menciptakan bahwa saudara itu lebih dekat. Ya. Tapi saya kalau lebih setuju sahabat lebih dekat. Ya, sahabat lebih dekat. Gimana Ibu Linda? Udah saya pancing. Ya, Iya, silakan. itu Bu pertanyaan Linda. yang sama. Waktu saya masih awal-awal nikah, saya sering diskusi dengan Om Petrus, Pendeta Petrus almarhum, dan juga istrinya. Dia mengatakan lama-lama kayak Om loh, Linda makin lama makin kayak saudara. Saya juga tidak terima. Mungkin karena perempuan tuh main perasaan ya. Kok jadi aneh sih Om, aku bilang gitu. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan pernikahan, saya melihat yang dimaksud itu saudara bukan seperti kalau kita dengan kakak adik atau dengan saudara seiman, tetapi lebih pada relasi itu makin dalam. Sehingga kita kalau dulu mungkin awal-awal nikah, awal dengan rumah tangga antara suami istri, ada suami yang kadang kalau mau menyampaikan sesuatu itu yang sangat, ya sekarang jujur aja para suami, apakah 100% mau jujur semuanya ceritakan pada istri atau sebaliknya juga. Tapi dengan makin relasi itu makin lama, makin dalam, kita udah lebih berani untuk menyatakan hal-hal yang mungkin kalau dulunya kita tidak berani menyatakan itu hanya dalam komunikasi ya, belum hal-hal yang lain. Jadi itu yang saya tangkap. Jadi saudara itu bukan berarti lalu relasi hakiki pasangan suami itu hilang, tidak. Relasi pasutri tetap ada, tetapi ada hal lain. Saya maksudkan dia sebagai sahabat saya. Sama seperti dengan anak-anak kita, saat anak-anak besar, waktu anak saya mulai remaja, waktu itu kami sempat diskusi, saya tanya sama dia, kamu kenapa tidak mau untuk aktif di remaja waktu itu, dia sempat ada konflik. Lalu dia mengatakan, loh, aku tetap ke gereja, Ma. Aku tetap mau gini-gini. Tapi Mama juga harus tahu, aku nggak suka kalau mereka, waktu itu dia mau diusulkan jadi ketua remaja hanya karena dia anaknya pendeta. Jadi nggak suka itu. Kalau mau aku jadi ketua remaja ya apa adanya aku ini dengan segala plus minus pujanan karena membawa anak pendeta. Dia tidak suka itu. Bukan berarti saya tidak bangga anaknya seorang pendeta, tapi penting untuk melihat apa adanya saya gitu. Waktu dia bicara itu saya menyadari bahwa oh dia sudah besar. Maka saya cara pendekatannya dengan dia pun udah beda, nggak bisa seperti tetap anak saya. Tetapi sampai sekarang pun saya tetap bisa bersahabat dengan dia sebagai saudara, dan kadang-kadang saya juga minta pendapatnya dia sering dia makin besar. Nah, saya menangkap itu juga dalam relasi suami istri tetap hakikinya pasutri, tetap nggak bisa dirubah itu. Tetapi ada hal yang lain yang lebih dalam yang seperti saudara, seperti sahabat, itu yang mewarnai lebih malah menguatkan relasi pasutri, menguatkan keintiman kedekatan kita. Jadi kalau ada apa-apa, pengen kita cerita sama suami atau sebaliknya. Itu yang saya boleh share. Ya mungkin lebih dekat, lebih terbuka gitu ya. Kita kalau dengan adik kita, kakak kita kan ngomong kan ceplas-ceplos ya. Tapi kalau dengan orang lain kan tidak sebegitu ya. Nah, semakin lama dengan suami istri ini, maka seharusnya semakin terbuka ya. Terbuka ya. Begitu Bu ya. Ya, bagaimana Bu Nurani? Ya, berarti kalau yang saya tangkap ini kalau ada istilah suami istri seperti saudara atau sahabat tadi yang Pak Nathan bicarakan itu dalam hubungan untuk keterbukaan gitu ya. 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 Tapi kalau dalam hubungan tadi Bu Linda bilang kalau hubungan keintiman pasutri kita tetap harus mengarah ke pasutrinya itu ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas responnya Bu Linda ya, sangat bersyukur. Dan memang itulah Bapak Ibu, sekedar berbagi pengalaman saja. Saya sama mantan pacar saya ini sejak kuliah itu sudah ditanya, ini kakakmu ya gitu ya, nunjuk saya ini kakakmu loh, kenapa mukanya kok mirip? Saya pikir-pikir nggak ada mirip-miripnya, tapi kok mirip kayaknya kan gitu. Akhirnya jadi mama dari anak-anak saya. Luar biasa kan? Ya.
Iya, silakan Bapak Ibu yang lain, silakan. Adakah yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, sanggahan, permen? Pak, yang dari jauh, Pak. Oke, silakan. Yang jauh Ya, dulu. ya yang jauh dulu, jangan deket-deket, nanti aja Pak. Ya, silakan yang jauh. Silakan Pak. Kembali ke laptop, Pak. Nah, tadi kan dijelaskan oleh, terima kasih Pak Pendeta Caning Nathanael untuk penjelasan dari kasih itu ada 3, agape, filia, dan eros. Agape mengikat semua, tetapi juga keluarga Allah ya. Bahkan tadi kita sudah dikasih apa itu simbol kalau dipanggil intim keluarga Allah, kita kasih tanggal love gitu kan. Berarti tadi Pak Pendeta kan bilang eros tetap diperlukan, ya kan? Gitu Pak Pendeta ya? Ya, betul. Nah, oke, ini menarik buat saya. Eros ini menarik. Begini Pak, kembali ke Kejadian 3 ayat 16 di situ kan si istri Tuhan, bagian dari hukuman dia akan diraih kepada suami dan suami menguasai dia, ya kan? Inilah dia ke sana nih Pak, ngomongan saya nih Pak. Dan kalau tadi Bapak sudah melihat dari Efesus tadi 5 ayat 25 dan kita tarik ke belakang lagi terus ke 31, bagaimana si suami mengambil istri menjadi satu daging, sudah daging nih ya. Dari keluarga Allah menjadi satu daging, dan di Kejadian 3 suami menguasai istri. Nah, ini yang kadang-kala yang saya melihat, kadang-kala ada keluarga Kristen merasa keluarga sudah seperti intim tapi tabu di dalam masalah erosnya. Ya, ada kasus begini. Sedikit saya waktu saya masih belum nikah, saya sudah menikah, minta maaf. Waktu saya beberapa tahun menikah dan cukup lama untuk punya keturunan, 6 tahun baru dapat keturunan. Ada seorang pemuda yang tidak seiman, dia ketemu di Singapura di dekat ferry begitu, dia bilang, Pak Tasabone, kalau belum punya keturunan ikut cara saya, rubah cara berhubungannya. Ini kan masuk di eros juga ya Pak ya, berubah cara berhubungannya. Tetapi kalau itu kita kepada keluarga Kristen, kita katakan oh tabu, dia nggak mau, dia mau apa hal-hal yang berbau hal-hal yang seperti tidak keluarga Allah. Saya bilang keluarga Allah sudah jadi satu daging, itu istrimu yang sudah, dan suami berhak menguasai istri karena istri harus birahi hukuman Allah, istri akan birahi kepada si suami. Bahkan di dalam Kolose 3 ayat 18 katakan tunduk kepada, tadi nanti kan nanti Pak Nathanael akan membahas mengenai tunduk itu apa. Tapi saya sudah curi sedikit Pak. Saya advance sedikit ke Kolose 3 ayat 18. Ya kan Pak? Tunduk itu apa? Ya memang semua tetap dalam intim keluarga Allah. Nah, lalu hal yang saya angkat ini masalahnya sering orang-orang bahkan hamba-hamba Tuhan pun tabu kalau bicara tentang hubungan eros dalam keluarga. Sering-sering tabu, sehingga mereka tidak menikmati pasutri yang dalam kedagingan, satu dalam daging itu tidak menikmati. Nah, ini yang sering kali saya ketemu. Saya pernah melayani minta maaf, izin cerita, pernah saya melayani anak. Saya punya PD anak dulu di Jakarta Utara, namanya PD anak Eklesia. Setelah saya melayani anak-anak, ibu yang punya rumah menangis-nangis dengan saya minta dilayani. Rupanya ada masalah hubungan dia dengan suami. Akhirnya saya bilang, untungnya ibu ini lebih tua jauh. Kalau muda saya tidak berani melayani karena itu sudah melanggar etika melayani. Karena dia sudah tahu tua jauh sekali, baru saya masuk, saya bilang, ya kembali hubungan yang harus intim dengan keluarga Allah itu diangkat di altar keluarga harus terjadi. Jadi kalau tidak ada altar keluarga dan agape tidak masuk itu, ya
Akhirnya ibu itu menangis berterima kasih. Lalu kita berdoa bersama-sama, dan sampai sekarang dia masih ingat sekali kalau ada dengar, oh Saseboni ada di Jakarta. Oh, dia senang sekali, dan untuk selanjutnya mereka menikmati sekali. Dan ini yang saya angkat adalah seringkali kedagingan dalam keluarga Allah, artinya dalam bukan main pukul, bukan main apa itu, bukan. Tapi hubungan pastutrinya itu loh. Pastutrinya itu seringkali menjadi tabu bagi orang-orang Kristen, bahkan termasuk keluarga hamba-hamba Tuhan. Nah, mohon kami diterangkan, dicerahkan kami. Saya yang bertanya ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Saseboni ya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, erosnya rusak kan? Iya, erosnya rusak. Itu yang membedakan setelah kita kenal Tuhan. Ya. Jadi ketika kita tidak di dalam Tuhan, maka eros itu bisa betul-betul buas, gila. Ya. Kalau kita mau melakukan apapun, termasuk apalagi kalau nanti eros kita kaitkan dengan relasi seksual, wah itu bisa kita lihat dunia itu, waduh ngerinya luar biasa itu ya. Sehingga ada Sodom dan Gomora itu karena perilaku eros yang sudah tidak terkendalikan. Bahkan dengan sesama jenis pun, dengan binatang pun bisa dilakukan itu ya. Itu eros, itu nafsu yang tidak terkendali di dalam diri manusia yang menuju kebinasaan. Tetapi Tuhan persatukan kita karena rumah tangga, ya, kehidupan keluarga itu lembaga yang memang diberikan oleh Allah. Nah, ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, ketika kita sudah dilahir barukan, ya, eros itu tidak tabu. Ntar kita ngomong tabu-tabu, kalau melakukan malah lebih gila lagi dari tabu gitu ya. Jadi jangan ngomong tabu-tabu, tapi saya sendiri lebih gila lagi gitu ya. Justru eros itu, ayo kita ngomong sebagai anak Tuhan. Ya. Kita bicarakan ya. Kalau ada metode supaya dapat anak mesti dengan model gini-gini, apa memang betul dengan model itu kita bisa buat anak? Apakah tidak kembalikan konsep bahwa anak itu adalah anugerah Allah? Sehingga kita melakukan relasi seksual dengan normal, dengan baik. Mau pakai metode apapun, saudara, saya setuju yang dikatakan oleh Pak Yakob Susabda. Sudah dia psikolog ya, sekaligus teolog ya. Semua ada di dalam perjanjian, percakapan relasi suami istri. Sama-sama seneng enggak? Sama-sama puas enggak? Kalau ada yang mengatakan satu pihak, jijik saya enggak mau, saya taat. Ya, saya tidak bisa memaksakan. Kenapa? Karena eros harus diikat oleh agape. Bukan saya mau puas. Ya. Kalau hanya demi saya puas, maka pasangan saya harus saya suruh apapun. Istri tunduk. Nah itu kata tunduk, nanti kita ngomong ya. Tunduk itu bukan semaunya saya. Karena saya kepala keluarga, bukan. Ya. Maka eros harus dibicarakan bersama-sama. Ya. Eros harus dijaga terus sampai lanjut usia. Maksud saya begini, eros dijaga terus itu apa yang membuat saya tertarik dengan istri saya. Dan istri saya, hal-hal apa yang membuat dia tertarik pada saya. Itu yang harus dijaga terus. Saudara, nggak ada kalimat begini ya, wis gak apa-apa lah, wong wis payu kok, sudah laku kok. Nggak ada, saudara, itu duniawi, saudara, udah laku kok gitu ya. Saudara, saya sedang dengan cewek yang rambut panjang. Ya, kenapa bagi saya cewek yang rambut panjang itu anggun ya. Nanti Linda biar jawab ya. Dia senang saya apanya gitu ya. Jadi, saudara, ketika saya katakan, Lin, kamu jaga rambutmu panjang, itu eros. Karena kepuasan saya melihat dia dengan rambut panjang.
Satu saat sudah dia pernah potong pendek, ya, nggak laporan saya. Lalu dikeriting model krul-krul gitu ya. Waduh, begitu dia pulang dari kapsalon itu ketemu saya kaget. Tuh, saya kaget tuh ya. Lalu bilang, kok apik kok? Saya diam aja. Lalu saya bilang, persis encim-cim yang jual babi di pasar Pabean. Oh, dia dicabuti supaya panjang. Ya gak bisa, nunggu setengah tahun baru panjang. Ya. Jadi dia sudah tahu juga ya. Dia tahu saya kalau saya jalan-jalan gitu ya. Saya jalan-jalan, ada cewek tinggi, ramping, rambutnya panjang. Dia tahu mata saya kemana. Walaupun pendeta loh ya. Yang tidak boleh kan di follow up kan. Iya. Kalau saya melihat, loh iya kan, saya melihat cewek lain, saya katakan, waduh dia cantik loh. Boleh loh ya, ciptaan Tuhan kan cantik semua kan. Yang enggak boleh, kalau istri saya tinggal, lalu saya follow up dia. Wah itu sudah, hukumannya neraka itu. Ya. Maka saya bilang, sampai sekarang lihat, saudara kan panjang terus ya, nggak berani pendek dia. Ya. Tadi pendek Pak, tadi saya lihat Pak. Nggak ada kan nyonya saya. Kan panjang. Jadi nanti saya tanya Pak Yohanes ya. Pak Yohanes, Anda tertarik Ibu karena apa Pak? Ya. Dan Ibu tertarik dengan Pak Sasabuni ini karena apa tuh ya? Oh, saya Boleh silahkan dijawab langsung tanpa ragu-ragu, tanpa siaran tunda. mau dijawab Pak. Loh, ditanya kok Pak. Ditanya loh Pak, masa nggak dijawab? Ngeri loh kalau dijawab Pak. Loh, nggak apa-apa Pak, kan bukan film horor, nggak apa-apa, horor dikit nggak apa-apa. Loh, Ibu Sari, mana Ibu Sari itu? Mana Bu Sari? Bu Sari? Hadir. Hadir. Ditanya Bu Sari. Bapak mau ngomong Bu. Ibu Sari kok nggak pakai lipstick ya? Pakai ah. Ayo Pi, dijawab Pi. Loh, Pi. Wah ini kalau nggak jawab, waduh, erosnya ini terganggu. Ya, jujur, Nggak dijawab Pak. kita nggak selesai-selesai loh Pak, beneran. Jujur waktu ketemu Mbak Sari nih, ya, jadi dia ini ya memang kami jauh lebih muda, dia 8 tahun lebih muda. Nah, pada saat dia melihat, ya memang, waduh, Mbak Henol ini si Ibu ini kan. Saya harus lihat Mbak Henolnya dulu Pak, muka belakangan. Mbak Henolnya dulu. Kalau saya muka belakangan. Nanti itu gini Pak, tadi sudah dibilang sama Ibu Nurani, kok mirip-mirip saudara? Bukan, kalau saya melihat ini, kalau sudah apa ya, namanya cinta itu nanti waktu saya lihat Ibu nih, walaupun ya namanya orang Batak kan muka keras-keras gitu ya, kotak. Tapi coba kalau sudah dalam Tuhan, kata Pak Ponsius Takaliwang, kalau yang saya dulu pernah ikut itu, karena urapan Roh Kudus jadi cantik, walaupun botak, hitam gitu dia kan, cakep gitu ya. Nah ini saya lihat istri Tapi saya jangan ditengking ya Pak ya, jangan ditengking dalam nama Yesus nanti jangan. saya lihat istri saya ini, cakep juga ya. Tapi yang pertama lihat ininya dulu, bodinya dulu. Nah, Ya, gitu, Pak. itu yang saya katakan. Kemarin sebelum berangkat sudah saya omongin dia tuh Pak. Ya, Bu Syari itu yang dikatakan Bapak itu harus dijaga terus sampai tua loh Bu. Pak Oksan dengar Pak Oksan. Kenapa manggil Pak Oksan? Aksi saya Pak. Eros itu kan nanti bertumbuh, bukan saja di dalam relasi seksual, tapi juga bisa bertumbuh di dalam relasi komunikasi yang akrab, yang dekat. Ya. Ya. Itu Eros ya. Saudara ada satu keluarga yang saya kenal dengan baik ya. Ketika menikah punya anak dua. Lalu kemudian ketika punya anak dua tuh anak itu kira-kira menginjak pemuda satu remaja itu ya. Tiba-tiba istrinya tuh diserang sakit gula. Gula tinggi sekali, tidak terkendali, saudara. Sampai akhirnya buta
dan istri sudah ketika mulai tinggi sekali dirawat, istri itu nggak bisa melayani suami. Nggak bisa, ya. Jadi sampai istri bilang, "Pah, udah, kok ya, kamu kawin lagi nggak apa-apa, ya. Aku rela, nggak apa-apa, karena aku tidak bisa punya peran sebagai istri yang memenuhi kebutuhan suami." Ya, saudara, apa jawab istrinya? Ya, suaminya. Dia jawab, "Mah, kamu punya pikiran kok gila begitu sih, ya. Lo ingat bahwa yang mempersatukan kita itu adalah Tuhan. Kita udah diikat sama Tuhan loh ya. Kalau Tuhan menjadikan kamu demikian, itu berarti Tuhan menyuruh saya untuk melayani kamu sampai Tuhan panggil." Ya, saudara, orang ini salah satu tokoh GKI di Surabaya ya. Ya, saya tidak usah sebut namanya, nanti saudara cari-cari siapa gitu ya. Sampai usia 82 saudara. Dirawat terus. Dan eros itu bertumbuh justru ketika suami itu merawat istrinya, ya. Tidak pakai suster, saudara, ya. Nggak pakai suster, baru terakhir setelah tua nggak kuat itu ya. Dilayani, dimandikan, semua udah. Dan di situ luar biasa bertumbuhnya. Maka eros itu harus dijaga ya. Begitu. Oh ya, Linda belum ngomong ya. Dia tertarik saya kenapa ya? Iya ya. Kenapa ya Bu Linda ya? Gak usah nanti kalau ya nanti Bu Syar ini Bu Syar ya. Bu Syar itu mesti tanya dulu ya. Tertarik sama Pak Sasobuni itu tertarik apanya sih Bu? Nah ya silahkan. Apa Bu? Udah dibahas kemarin sebelum berangkat kan? Bukan bahasnya berdua, Pak. Ya udah, itu nanti jawaban sama jemaat yang aja lah. Pendeta sulung nggak boleh tahu. Hitam manis katanya Pak, hitam manis. Kemarin di grup bicara hitam manis. Pak Dani sama Pak Nathanael, ini sebelum tema intim berdua, kami udah bahas duluan Pak sebelum berangkat tuh Pak. Oh ya, mestinya berarti Pak Dani salah tuh cari pembicara. Atau kelamaan ya jadwalnya ya, nggak tunggu Sabtu, harus ya Senin kemarin harus gitu. Ya, saudara, eros itu anugerah Tuhan loh ya. Nah, kenapa saya katakan harus diikat oleh agape? Pada saat secara eros saya pribadi tidak puas, saya ingat apa? Agape. Ya. Anugerah Tuhan yang mempersatukan itu luar biasa. Dan dengan demikian maka kasih eros saya itu akan muncul kembali. Bahkan jauh lebih luar biasa ketimbang saya menuntut kepuasan saya dipenuhi. Ya, itu Pak, Tuhan saya akan Pak, dikit, Pak. Ya. Saya tambahin dikit Pak. Yang Bapak omongin tadi ini saya suka. Ya, kalau di Facebook like gitu Pak ya. Jadi tadi sebelum saya berangkat, anak saya minta digambarin kan dari Petra ya. Bukit Golgota, apa gimana tema Paskah. Saya kasih tema pemuda tahun 84. Nah, ini supaya kita agape-nya harus kuat. Jadi maksudnya saya suka dari yang Bapak bilang tadi itu. Saya kasih tema buat sebelum saya berangkat ini. Saya lagi packing baju, dia tanya, "Papi apa ya?" Saya lagi perbaikin AC di rumah. Temanya apa? Saya bilang, saya kasih gambar salib di atas bukit, pandangan samping ada burung-burung. Saya bilang, salib Kristus tulis, titik balik kehidupan manusia. Nah, hingga kalau dari situ berarti agape-nya menjadi menguasai Filia sama Eros. Betul Pak ya? Ya. Salib Kristus titik balik kehidupan manusia. Kan sudah mau Paskah kita Pak. Ya. Ya, saudara, kalau kita di luar Tuhan, di luar agape ya, eros kita menuntut dan kita tidak terpuaskan. Jalan keluarnya apa, saudara? Jalan keluarnya apa? Ngeri loh ya, ngeri. Bisa KDRT, bisa saya nyeleweng. Kenapa saya nggak puas kok? Ya. Tapi ketika saya ada di dalam Tuhan, saya bisa berdiam diri.
dan minta agape itu menaungi saya, oh aduh saudara, saya bisa peluk istri saya bisa peluk suami saya. Ya, kenapa? Bukan karena eros saya tidak kalau bicara eros saya kepengen tidak terpenuhi, tapi aku sayang kamu. Karena Tuhan yang sudah mempersatukan. Itu agape yang menguasai eros. Maka sudah ngeri sekali kalau kita bicara tentang pernikahan di luar ya. Kalau kita nanti habis ini kita bicara KDRT aja ya. Lanjutan Pak Dani KDRT ya. Itu seru, itu udah meninggalkan agape semua itu ya. Ya. Oke, begitu mungkin yang lain. Ya, Jangan terima kasih. Jadi pembicara ya nanti ya. 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 Terima kasih Pak Yohanes ya. Nanti kalau ada kita japri aja gitu ya lanjutannya. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh bergabung, boleh bertanya. Baik Pak Suryanto, Pak Ben, Pak Sigit dan keluarga, silakan. Saya nggak nawarin Bu Linda ya, kalau Bu Linda bisa japri sendiri. Silakan, ada yang ingin bertanya? Silahkan, Bu Puri, Bu Lani, Ibu Nuri. silakan. Ini pokok bahasan yang sangat menarik pada malam hari ini, di mana ternyata semua kasih itu perlu dibungkus oleh agape itu sendiri. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Halo, Bapak Ibu. Silakan, kesempatan terbatas nih, sebentar lagi karena sudah diprediksi sama Pak Nathan, kita harus bahas KDRT. Nggak boleh kasih-kasih lagi gitu. Yang seru. Semua ini di atas 10 tahun pernikahan ada di bawah 10 tahun ada. Di bawah 10 tahun ada Pak. Sungkan saya jawabnya. Ya, Saya. Buminglan Pak. Bumilan, mana Bumilan? Oh ya itu. Ya, kemarin mampir sulung. Itu tuh harus sharing tuh di bawah 10 tahun gimana tuh sekarang intimnya tuh. Ya, silakan dijawab. Silakan Ibu atau Bapak dulu silakan. Masih intimnya hangat, setengah hangat. Kayaknya nggak usah dijawab, semua udah tahu Pak Nathan. Jawab sudah tahu itu. Sudah tahu ya? Oh ya. Kelihatan. Sudah diprediksikan katanya. Betul. Jadi enggak usah jawab, hanya demi saya saja, enggak usah. Semua udah tahu kok. Enggak. Ayo, Tetap jawab Buminglan. Ya, tetap jawab, yuk. Ayo. Ya, kalau saya sih merasa ya ini bukan ngomong soal yang terbaik bagaimana, tapi ada untungnya gitu loh Pak. Saya melihat sisi untungnya ketika menikah di usia saya ya sudah usia tua baru menikah begitu. Karena gini, kalau orang itu kan hangat-hangatnya waktu pacaran. Terus setelah menikah lama biasanya sudah tua atau bagaimana. Nah ini berhubung walaupun sudah tua tapi kan baru menikah gitu. Jadi ya kan masa pacarannya belum lama Pak. Jadi kan ya pengennya pacaran terus gitu. Jadi ya saya ngomong sih ada uniknya itu, Bu Nuri ketawa aja. Jadi kadang-kadang misalnya ada, kan saya termasuk orang yang juga nggak terlalu ekspresif gitu ya. Maksudnya saya termasuk mungkin malu atau apa. Saya ingat waktu masih remaja pemuda dulu. Jadi lebih tidak terlalu suka untuk sungkan gitu, terlalu mengekspresikan. Tetapi kan secara keintiman dalam keluarga semakin lama orang itu bersatu harusnya semakin nggak sungkan, dalam arti kalau kita melihat misalnya pasangan usia 60-70 misalnya begitu, tapi mereka tuh di gereja gandengan. Orang kan nggak ngomongnya risih tapi melihatnya wih romantis ya, wah kelihatan misalnya kalau yang pria itu gandeng atau pegang pundak,
orang pandangannya nggak negatif, tapi anu ya, sayang ya suaminya, misalnya seperti itu. Tapi bayangkan kalau kita melihat pemuda remaja atau yang misalnya sudah mau menikah sekitar umur 27, 28, mereka gandengan di gereja. Ada perasaan, ini kok gimana sih gandeng-gandengan aja, misalnya seperti itu. Maka saya merasa kalaupun saya mengekspresikan kasih atau Pak Sigit, ya kadang-kadang nggak sungkan gitu, kadang-kadang Pak, banyak sungkannya kok. Itu lebih merasa nggak akan ada rasa khawatir nanti jadi omongan atau seperti apa. Saya melihatnya itu salah satu keuntungannya, Pak. Terima kasih. Kalau sebelahnya gimana sebelahnya itu? Yang mantan itu loh. Nanti dikira saya ya Pak ya, ngomongnya ini. Belum tentu ya Pak ya. Ayo Pak Sigit. Nggak boleh idem loh Pak Sigit. Iya. Nanti pas idem lagi ya Pak ya. Mungkin dipandu pertanyaan Pak. Sinyalnya keputus Pak Sigit. Mungkin dipandu, biasanya Pak Dani pinter mancing-mancing tuh. Ditanya Pak Dani aja atau Pak Caning. Ya kok bisa seneng sama Minglan loh Pak Sigit, kenapa sih? Apa itu loh? Siapa yang dulu cerita-cerita tentang Minglan sama Bapak itu loh? Kalau pas cerita Minglan langsung hatinya deg 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 gitu ya. Mungkin tertarik sama bandananya, Pak. Apa? Kalau Bu Milan kan suka pakai bandana, jadi Pak Sigit suka sama bandananya. Pak, lupa saya, bandana itu apa ya? Oh, bando. Bando yang bentuknya lucu-lucu terus ada hatinya di atas begini atau ada telinganya. Ini ada istilah. Kalau bando itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia bandana. Oh ya. Soalnya ada isinya nih Pak ya. Saya nangkepnya bandana. Orang banker saya ingat. Ya Pak Sigit, kenapa Pak? Udah, satu aja Pak, nggak usah banyak-banyak Pak. Pada nih. Ini kayak ini loh Cik, bandana gitu Cik. Silakan Pak. Mari Pak. Nggak bisa cerita. Ya udah itu nanti ya yang tahu orang Wiyung kok, orang Sulung nggak usah kasih tahu. Pak, yang pasti ada cerita lucu Pak. Rumah kami itu. Nah, yang cerita Pak Sigit. Oh iya. Yang mau nanti. Cerita. Pak. Lucunya apa Pak? Nggak ada setannya kan? Kalau ada setannya nanti undang Pak Ponsius. Atau anaknya Pak Pons. Oh ya, anaknya sekarang. Cerita lucunya kan kesandung kan, kamu terus ditangkap Pak Sigit gitu ya? Kayak hampir munting gitu ya Pak ya. Turun Emmaus kan banyak tangga kan? Gereja yang banyak tangga ini kan Emmaus. Habis latihan paduan suara, terus mau kepleset, ditampani Pak Sigit. Netron. Ya silakan yang lain. Nanti saya ketemu Pak Sigit di homeli Pak Sigit saya nanti. Pak pribadi aja Pak ngomongnya Pak itu. Oh ya. Nanti cerita sama saya Pak ya di Bon Cafe ya Pak ya. Jangan di sini, di Zoom enggak ada apa-apanya ini. Di Bon Cafe aja Pak. Berarti ceritanya lebih berat gitu ya Pak ya? Iya di Bon Cafe ya. Bon Cafe, tagihannya juga. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang mungkin ingin menyambung pertanyaan. Tadi yang 10 tahun tadi ada di Pinglan aja ya? Ya, 15 tahun, 15 tahun. Lala Pak, di bawah 10 tahun. Iya, Lala Pak.
Mana Halo. Mama Lala? Besok setahun Pak dia. Ulang tahun pernikahan setahun Pak. Oh iya. Lah. Bentar lagi Pak Nathan punya cucu nih dari Lala nih. Iya, Wisnu kan, namanya Wisnu kan? Iya. Ya, betul. Lah, aku dulu yang doakan kamu loh, nah. Beranak banyak loh, lah. Banyak-banyak Pak, nanti susah. Loh. Ayo keluar deh. Udah lama nggak ketemu, ayolah. Oh, di mobil tadi ya? Iya, masih di jalan ini soalnya jadi nggak bisa. Di mana kamu? Jemput Mama, habis Mama tugas kerja hari ini. Oh, ya udah salam Mama ya. Iya. Nggak nyetir toh, kan bisa. Ya jangan didengar Mama, jangan. Nanti mamanya telepon saya, enggak gitu kok Pak Nathan. Oke, 15 tahun nih. Dari tadi Pak Oktan mau cerita loh rasanya itu. Ya, siapa yang di bawah 15 tahun? Unmute Pak. Silakan. Saya mau cerita tapi direkam Pak. Nanti dimasukin di YouTube. Ini orang pengalaman nih bicara begitu, orang pengalaman dah. Aku mesti dari awal sih bicara gitu ya. Ini sebenarnya gini Pak. Saya sih melihat pernikahan ini kan pernikahan yang tadi sudah Pak Nathan beritahu di awal adalah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita berlangsung, kalau firman bilang keduanya menjadi satu daging. Nah, di dalam perjalanan pernikahan, orang-orang ini kan terutama dalam hubungannya dengan suami istri secara seksual. Nah, orang-orang seperti tadi udah dibilang sama Pak Yohanes, membicarakan itu sesuatu yang tabu. Sebenarnya selama masih di dalam pernikahan, hubungan ini apakah saya kira perlu diusahakan. Karena kebanyakan suami istri itu mundur dalam hal-hal seperti itu. Karena mereka seperti tadi mengatakan, ya mungkin kalau orang bilang dalam konteksnya bicara mengenai merasa seperti saudara atau merasa seperti teman. Dalam artian bukan hanya sekedar itu, tetapi mereka itu sudah nilai rasanya untuk melakukan hal itu, meskipun itu eros, tapi itu kadang hilang dalam kehidupan mereka. Entah karena mengapa itu tidak tahu, tapi mestinya itu di dalam kehidupan selama itu masih memungkinkan, itu tetap harus diusahakan. Nah, salah satu yang saya tangkap dari apa yang diuraikan oleh Pak Nathan, bahwa hubungan itu ada kaitannya dengan kehidupan spiritual. Nah, kehidupan spiritual seseorang itu akan menentukan hubungan dengan suami istri ini. Jadi ketika spiritual itu baik, maka hubungan ini akan menjadi baik juga. Saya kira kalau dari saya sih gitu, gimana? Ya, betul. Ya, betul Pak. Jadi begini, saudara, spiritual baik, hubungan dengan Allah intim baik itu apa sih? Ya, bukan tiap pagi baca Alkitab terus ya, rajin baca Alkitab gitu ya, nggak berhenti-hentinya gitu ya. Bukan itu loh ya. Yang dimaksud adalah intim dengan Allah itu ketika saya baca firman Tuhan itu jadi realita dalam hidup kita enggak? Ya. Apa yang saya ngerti dengan firman Tuhan itu menjadi kenyataan enggak dalam hidup saya? Ya.
Oleh karena itu Allah ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu ya Allah kita, itu Allah yang betul-betul real dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap hari. Ya. Justru pada saat kita mengalami konflik, pada saat kita mengalami beban yang berat, pada saat kita berkata, Tuhan aku tidak mampu di situ. Sebagai suami istri yang sama-sama menangis di hadapan Tuhan, maka di situ Allah tuh akan turun tangan menopang kita. Ya. Nah, pengalaman-pengalaman hidup secara spiritual itulah yang akan mempengaruhi eros dan filia kita. Ya. Saudara, kasus anak saya ya ketika mau mati itu ya, sampai kemudian Tuhan pulihkan, itu membuat saya semakin mengatakan bahwa dalam problem apapun Allah tuh tidak pernah ninggalin saya. Itu sangat kuat sekarang nih ya. Saya lebih tidak khawatir lagi. Ya. Nah, itu mempengaruhi seluruh kehidupan saya. Termasuk kalau kita bicara dengan filia, ya, udah kasihnya tuh mesti sama, tidak boleh pilih-pilih. Ya. Yang diwarnai agape. Apa itu diwarnai agape? Sekalipun saya sebetulnya secara kedagingan tidak mau mengasihi, saya benci orang itu ya, menjengkelkan. Itu saudara saya udah tidak pantas ditolong ya, tapi karena agape itu yang merubah pola pikir saya. Kalau saya jadi dia itu bagaimana? Saudara lain ya, coba ya, saudara lain ya. Coba mari kita terus belajar memikirkan kalau saya jadi dia. Itu apa? Nanti kasih saudara sama dia beda. Saudara laki ya, laki itu kan kita banyak lakinya ya. Laki itu kalau capek kan larinya ke seksual kan? Ya. Tapi ketika istri kita di dalam kelelahan, kecapean, emosinya juga tidak pas ya. Mungkin kerjanya juga rutin gitu ya. Apalagi dua-dua kerja, pulang mesti mikirin rumah. Saudara, itu bedanya suami dan istri loh ya. Istri bekerja sepanjang hari, pulang tuh mesti mikirin rumah. Besok apa yang dimasak, besok mau apa, macam-macam. Kita suami pulang capek, tidur, wes selesai. Istri nggak bisa, masih banyak. Apalagi kalau ada anak-anak masih kecil, oh luar biasa itu ya. Ketika dia lelah, ketika dia sakit hati, saya sakit hati, ditolak wong saya mau kok. Tapi kemudian agape itu mengatakan, coba kalau kamu jadi dia. Kalau sekarang kamu Linda bagaimana? Ya. Saudara, beda. Dan saya berganti lebih mengasihi dia. Walaupun tanpa relasi seksual. Ya, itu Tuhan ubahkan kita, agape mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan eros, dan Tuhan ubahkan ya eros dalam bentuk apa? Yang lain. Yang saya bisa, luar biasa. Itu luar biasa. Begitu. Ya. Jadi setuju Pak Oktan, memang ketika kita semakin dekat ya, kalau saya berbicara spiritual ya, itu berarti saya semakin merasakan kehadiran Allah di dalam realita hidup kita ya. Realita itu spiritual kita ya. Sekalipun tetap firman Tuhan, karena firman Tuhan setiap hari itu yang akan menuntun saya kan. Jangan lupakan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu Allah mau berbicara untuk kita. Jangan lupakan doa bersama-sama ya, doa pribadi kita kepada Tuhan. Dan doa itu di mana-mana saja ya. Di mana-mana saja kita berdoa, dan terus ingat saya tuh sama Tuhan. Saya tuh enggak sendiri ya. Saya sama Tuhan ya. Walaupun jauh ya, kalau ngerangkulnya tuh saudara sudah enggak bisa ngerangkul. Kalau dari Arab tuh ngerangkulnya gimana itu ya. Iya toh Pak Sasabone, kalau dari Arab tuh mau merangkulnya ibu gimana. Tapi jangan lupa di sebelahnya tuh yang duduk ya. Saya lihat Pak Sasabone duduk di situ, ada Tuhan. Dan Bu Syari ada Tuhan di sana itu loh ya. Itu yang menjaga kita. Itu yang menjaga hidup saya, enggak main-main. Enggak main. Ya, itu spiritual.
kehidupan ya. Nah, itu akan mempengaruhi relasi dengan pasangan kita. Begitu Pak Oktan, betul ya? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Makin malam makin menarik ya. Komisi Dewasa. Oke. Oke. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ini bersama-sama dengan kita nih. Ada Pak Adi Firmansyah. Selamat malam. Saya iri yang nggak kelihatan itu loh Pak. Iya. Dan pasti dia makan ronde, makan bakso gitu. Iya ya. Nah, selamat malam Bu Yanti bersama dengan suami nih baru berupaya untuk gabung nih. Gimana? Apa kabar? Ya, sehat-sehat? Ya, sehat. Iya, puji Tuhan. Gimana? Ada sesuatu nggak yang ingin diungkapkan, yang ingin ditanyakan, atau ada hal yang masih terganjal nggak tentang keintiman nih bersama dengan pasangan sampai akhir? Silakan, Bu Yanti. Waduh, apa ya, Dit? Pak Rudi ya, betul ya kalau nggak salah ingat. Pak Rudi ya. Ya, silakan Pak. Iya. Silakan, nggak apa-apa Pak, silakan berbagi. Mau ya mungkin apa sih resepnya supaya ya pernikahan itu bisa langgeng untuk jangka waktu yang panjang gitu. Jadi kan biasa suami istri pasti sering ada masalah, ya kan? Mungkin ada kiat-kiatnya dari bapak-bapak. Ya itu aja. Ya, langsung Pak Nathan, to the point. Kiatnya apa Pak? Biar langgeng. Kiatnya itu Ibu Linda yang bisa jawab. Silakan, saya undang Bu Linda. Silakan Bu Linda. supaya pihak wanita memberikan suara, bukan laki saja. Ya, supaya intim ya. Saya seringkali membayangkan satu ilustrasi relasi suami istri itu seperti dua helai kertas yang ditempel oleh lem, ditempel yang merata semuanya. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Kalau makin lama makin kering kan makin melekat. Nah, itu kalau disobek satu itu pasti akan tidak utuh kan. Mungkin bisa dengan dikasih air akan bisa disobek, tapi tetap udah beda. Nah, itu yang namanya relasi ya dua orang ya, Pak Sutri ini. Nah, resepnya apa? Tadi yang dijabarkan oleh Pak Nathan itu pasti ya, Tuhan, lalu kasih agape, eros, filia itu nggak bisa dipilah-pilah, hanya mau eros saja atau mau filia saja atau mau agape saja. Tetapi itu jadi satu kesatuan dan dasarnya memang selalu dalam perspektif kasih agape itu tadi. Tapi ada hal-hal lain yang harus tetap kita pelihara. Sebenarnya itu jadi ekspresi dari kasih tadi. Misalnya mungkin pada momen-momen khusus, memang kita harus kadang ada waktu yang dimana berdua mau kemana, ke tempat yang jadi unforgettable memory bagi kita. Mungkin kalau sekarang pandemi nggak bisa ya, kita bisa ada hal-hal lain yang jadi memori kita, yang menguatkan kita. Tetap harus ada antara dua orang ini. Jangan sampai, karena saya pernah ingat seorang hamba Tuhan mengatakan jangan sampai kita berdalih ada anak maka kita tidak pernah lagi berkomunikasi hanya dua secara intens. Jadi anak tidak jadikan alasan untuk penghalang untuk relasi suami istri. Sama seperti semua relasi yang lainnya, relasi orang tua dengan anak, relasi apapun yang ada dalam dunia ini itu harus dipelihara, dijaga. Caranya adalah dengan komunikasi. Sama seperti dengan relasi kita pada Tuhan. Relasi dengan Tuhan pun kita kalau kita tidak merasa teduh, tidak pernah baca firman Tuhan, maka kita akan makin jauh. Mungkin kita tetap bisa melayani, tetap bisa orang melihat kita ke gereja, tapi kita yang paling tahu sebenarnya aku makin jauh dengan Tuhan. Aku tidak pernah lagi bicara sama Tuhan, tidak pernah lagi mendengar firman Tuhan. Itu yang. Jadi praktisnya memang kita harus menjaganya. Dan kita tahu mungkin hobinya suami atau hobinya istri. Kita mungkin memberikan surprise yang kecil-kecil, misalkan kalau istrinya hobinya apa ya?
suka buat tanam-tanam kaktus, ya kita hadiahkan tanaman kaktus. Kita menghargai apa yang jadi hobinya. Sebenarnya itu hobi yang benar ya. Demikian juga sebaliknya. Pak Nathan ini sukanya renang. Lah saya tuh nggak bisa renang karena saya punya trauma waktu latihan saya tenggelam. Jadi saya lalu jemaat Solong bilang nggak bisa Lin, kamu nggak barengi. Ya sudah, akhirnya dia renang, saya jadi penunggu yang baik, penonton yang setia bagi melihat renangnya dia. Ya itu bagian dari saya support dan saat dia karena dia sebagai seorang hamba Tuhan, teman-temannya kan hamba-hamba Tuhan kan, ya saya mencoba untuk mengenal. Bagi saya apa yang menjadi dunianya dia akan menjadi dunia saya juga. Jadi saya nggak mau tahu kalau dia ketemu teman-temannya. Ya bukan berarti saya selalu ngintili dia terus ya, ada hal-hal yang kadang-kadang saya nggak bisa. Tapi paling nggak saya mengenal sahabat-sahabatnya siapa. Demikian juga dengan dia tahu saya yang bekerja di sekolah, dia paling nggak tahu juga siapa rekan-rekan saya di sekolah. Ya itu yang saya bilang, tetap harus komunikasi itu ada, dan itu semua diwarnai bukan semata-mata karena kewajiban. Kalau kita lakukan karena kewajiban, kita akan lelah dan bosan sendiri. Tapi kalau itu kita lakukan karena kita mengasihi dengan kasih yang tadi dijabarkan, maka itu akan jadi pemanis dalam intimasi kehidupan Pak Sutri dan keluarga. Dan ingat tadi yang kertas tadi ya, nggak bisa makin lama itu makin rekat. Jadi itu tadi mungkin menjawab yang termasuk yang ikatan seperti saudara. Itu dan tadi saya katakan nggak bisa makanya kenapa kalau perceraian kalau semua orang terpisah itu dipaksakan, maka sebenarnya pribadi yang sudah direkatkan jadikan satu Tuhan itu juga tidak utuh lagi, tapi tercabik-cabik, ada yang tertinggal, ada yang sudah tidak sama lagi. Ya itu mungkin bagaimana kami harus tetap bisa menjaga keintiman. Ya. Ya, terima kasih Bu Linda, Pak Nathan. Saya tanya dulu, Pak Dani tanya dulu ya. Pak, senengane Bu Yanti itu apa Pak? Kecil. Senengannya ya ini banyak hampir segala ini Pak, yang pokoknya yang seni-seni ya. Jadi seperti apa Pak senengnya? Kok terus hilang begitu ngomong senengan hilang? Enggak, jadi ya mungkin yang berhubungan dengan seni-seni memang senang gitu. Jadi seperti misalnya mungkin ya kalau sekarang kayak kerajinan gitu memang hobi. Jadi istilahnya ya banyak waktunya sekarang habis di sana. Gitu. Seneng digandeng nggak Pak? Waduh, ya nggak pernah sih Pak kalau digandeng. Biasa jalan sendiri. Saudara itu ada jadi masalah ya. Jadi beberapa konseling yang ada itu ya, istri itu selalu ada yang memang kebutuhannya itu ya, ada kebutuhannya itu ya. Ketika dia ke mall kemanapun cerita, Pak aku selalu ditinggal, ya. Dia jalan dewek, ya. Memang aku rasanya kayak nggak duwe bojo gitu ya. Padahal ya istri ini ya nggak minta dibelikan apa-apa, masuk mall keliling nggak minta apa-apa, keliling pasar atau nggak nyaluk apa-apa, nyaluke digandeng. Gitu ya. Jadi karena luput digandeng jadi masalah gitu ya. Nah, sekarang saudara kalau gandeng HP, hati-hati gandeng HP itu ya. Lalu terima HP, lalu ngomongnya ngumpet-ngumpet. Nyari tiang yang besar, di balik itu ngomong istri atau suami ditinggal. Ya, jadi gimana menjaganya supaya tetap awet ya. Jadi saya kembali kepada agape, Pak. Ya. Misalnya di dalam relasi ini saya berkelahi dengan Linda ya, saya geger ya, ribut ya. Sudah kalau ribut, saya percaya saudara jangan main tangan ya, jangan main tangan ya. Sudah kalau sampai mau pukul istri lebih baik pukul saya, sungguhan pukul saya podo lagi ya ayo gitu ya. Tidak layak untuk memukul seorang istri ya. Tapi kalau sudah marah nggak tahan mau mukul ya silakan pukul tembok, pukul meja, pukul apa gitu ya.
karena melampiaskan kemarahan saudara gitu ya. Tetapi ketika di dalam kemarahan itu ya, setelah reda ya, Tuhan itu kan bersama dengan saya kan. Tuhan bersama dengan saudara ya. Justru disitulah nanti Tuhan berbicara kepada saudara. Ya. Justru disitulah agape akan mengatakan, oh ya aku itu salah ya, salah. Ya. Dan ketika saya salah, maka saya harus minta maaf. Ya. Saudara enggak gampang loh ya. Saya laki ya, enggak gampang minta maaf loh. Gampang ngasih duit, ngasih uang belanja lebih gampang daripada ngomong sorry ya. Apalagi kalau saya salah. Jadi ketika berhari-hari ya, seminggu enggak ngomong gitu ya, saya tahan saudara. Apalagi saya ditantang. Saudara. Kalau saya ditantang sama istri saya tak ladeni ya. Sungguh tak ladeni. Kamu nantang tak ladeni, saya bisa kok. Tapi ketika saya meladeni ya, sekali lagi Tuhan yang bersama dengan saya, itu yang menyadarkan saya ya, bahwa kamu itu salah. Kamu itu salah. Ya, ya saya puji Tuhan, saudara sebagai pendeta ya, sebagai pendeta gitu ya. Malam ribut terus ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis diem ae, Jumat diem ae, Sabtu diem ae, Minggu mau naik mimbar. Waduh, saudara. Lah apa rasanya Minggu naik mimbar, seminggu wis gak ngomong sama nyonya gitu ya. Rasanya kayak apa sih? Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Ya udah malam 1:30 tak banguni. Dia sudah tidur, tidak tahu dia tidur atau pura-pura tidur gitu ya. Jadi, tapi tak bangun untuk katakan, sorry ya. Sorry, kita sama-sama berdua, saling berpelukan, menangis, lutut, dan dia doakan saya ya. Dengan air mata dia berkata, kok aku doakan kamu besok, kamu naik mimbar. Wah, saudara, itu yang memberikan kekuatan saya luar biasa ya. Dan puji Tuhan, seolah-olah khotbah saya itu sudah selesai khotbah saya. Ya, sehingga besok saya naik mimbar dengan tenang luar biasa. Nah, saudara, agape itu menghancurkan ego kita. Ya. Agape itu menghancurkan keserakan nafsu saya. Agape itu memulihkan ketika konflik itu terjadi, ketika sakit hati itu terjadi. Agape memulihkan sehingga apa yang namanya sakit hati tidak terpelihara. Sakit hati, go, silakan pergi karena sudah diselesaikan dengan agape. Ya, gitu Pak. Ya, dan Ibu Yanti bahwa gimana kok bisa langgeng, semakin kalau kita gegeran, semakin kita ribut, semakin nggak seneng, eling agape, karena agape itu akan mempersatukan lagi, ya. Agape itu akan mengingatkan kembali, gitu ya, mengingatkan kembali ya. Setelah kalau ulang tahun kasih hadiah enggak? Ayo ulang tahun. Dulu waktu pacaran bingung toh ngasih hadiah opo? Ya, Kalau 3 minggu. ada enggak, Pak? Apa? Enggak. Banyak enggak pernahnya sih. Atau wes ngambil duit dewek, beli dewek. Saudara, ya ini resep untuk istri-istri ya. Kalau suamimu bilang, wes ngambil dewek, beli dewek ya, silakan uang suamimu entekno kabeh. Nanti tahun depan kan nggak bicara gitu. Saudara nanti diberikan ya, hadiah ulang tahun ya. Gimana nih Uri sama Rika? Ayo ngomong nih. Udah sekarang apa? At home terus ya atau luar kota nih? Ya. Ya, Begitu Pak. Pak ya, dan Bu Yanti ya. Ya, terima kasih banyak Ya, Pak Nathan. jadi saya doakan langgeng terus Pak. Ya. Gandeng istriku. Harus ikut LSD dulu Pak mungkin Pak ya. Apa? Ikut seminar LSD. Apa itu? Seminar apa tuh? LSD. Love Session Dating.
Lopeng and Dancing. Oh, itu 25 tahun yang lalu kudunya, Pak ya. Iya. Nah, itu memperkuat supaya nanti masuk Iya. di yang talk show ini ya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu, terakhir kesempatan. Sama Rika tuh, Pak. Oh ya, silakan Pak Wuri dan Bu Rika, harus ada pertanyaan nih katanya Pak Nathan. Katanya loh ya, Pak. Ya, itu kan juga susah karena kerjaan. Sekarang udah nyatu gimana? Tambah intim itu. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kami memang dari menikah, kemudian bersama setelah berapa? 10 tahun ya. 10 tahun, terus kita harus sendiri-sendiri karena istri ada di Madiun dan saya di Surabaya. Nah, pandemi ini ibaratnya berkat tersembunyi yang diberikan Tuhan karena kita dapat berkumpul setiap hari. Tapi dari situ saya khususnya bisa belajar lebih banyak ketika kita punya waktu bersama yang hampir bisa dikatakan 24 jam kita bersama. Itu hal-hal yang tidak hanya menyenangkan, kadang-kadang menjengkelkan juga terjadi di situ. Tapi itu semua membuat kami semakin, kalau dikatakan intim, ya inilah intim. Jadi kami semakin mengerti, semakin tahu lebih dari apa yang selama ini kita jalani bersama, kita bisa lebih tahu. Itu kalau Bu Linda tadi bilang sediakan waktu berdua, kadang-kadang anak harus dikalahkan untuk bisa waktu berdua. Kalau saya di sini sebaliknya malah, Pak, karena gini, istri saya itu kalau pergi, kalau nggak sama anak itu nggak mau. Nah, itu yang dulu saya selalu pengen, ayo kita pergi berdua gitu loh. Tetapi kalau istri saya itu kalau nggak pergi sama anak itu sudah kayaknya nggak ada semangatnya gitu loh. Nah, kalau dulu mungkin hal seperti itu bisa membuat saya kecewa atau mempunyai perasaan yang nggak senang atau gimana ya, tetapi semakin hari semakin ke sini kita berusaha untuk bisa menikmati itu bersama. Jadi apa yang menjadi kelemahan ataupun apa yang menjadi ketidaksukaan pasangan itu kita harus bisa terima, walaupun buat kita itu bukan sesuatu yang menyenangkan juga. Itu yang saya rasakan semakin lama kita bisa lakukan bersama dan bisa saling memahami. Mungkin itu sih sharing saya selama sampai saat ini kita bersama-sama. Dan tentunya karena keintiman itu terjadi karena saya merasakan bahwa kehidupan keintiman saya dengan Tuhan juga terjadi, itu yang mempengaruhi kehidupan keintiman berkeluarga kami. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Ya, nanti anakmu tak jadwal ngiringi di sulung 24 jam sehingga kamu bisa pergi berdua. Salah satunya, Pak. Akan rela anaknya melayani di sulung sehingga kamu bisa duaan. Iya, Pak.
Ya, Bapak Ibu tidak terasa ya, kita sudah 1,5 jam lebih nih ya membahas hal yang seperti ini. Tapi sungguh menarik. Ya, saya memang sedang melihat Bapak Ibu Saudara yang ingin bertahan 3 jam lagi begitu ya. Tetapi apalah Suryanto itu rasanya bertahan. Oh iya, Pak Suryanto ketinggalan. Iya. Gimana Pak? Ya, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan ya. Saya banyak belajar pada malam hari ini. Ya. Mungkin saya balikannya sama Pak Uri ya. Kalau saya memang orangnya sukanya rame, nggak bisa sendiri. Ya, jadi kadang itu ini saya kan lagi jarak jauh Pak, ya karena anak ada di Surabaya, saya di Jakarta, ya jadi kadang pulang sendiri itu juga kadang berat ya, kadang seperti itu. Ya, tapi saya berusaha untuk mengerti dan memahami bahwa meskipun hal tidak mudah, tetapi seperti yang Bapak sampaikan tadi itu kalau kita sudah diikat, integritas itu perlu ya. Yang namanya cowok laki ya istilahnya memang 90%-nya kan ya otaknya adalah otak seksual lah istilahnya kan seperti itu. Harus memang dikendalikan. Ya jadi itu yang kadang perlu usaha yang kuat ya dari kita ya, integritas itu tadi, sehingga sempat itu harus saya bentuk di dalam pikiran saya ya, apalagi kalau jadi istilahnya kamu nggak akan cun kalau nggak ketemu istrimu, udah gitu Pak. Jadi konsepnya saya bangun di otak, jadi mungkin melihat orang ya kayak Bapak tadi melihat ada cewek cantik atau apa, pasti istri saya juga tahu mata saya seperti apa, seperti itu. Ya, tadi itu dan saya juga harus banyak belajar untuk berdua dan bersama. Itu dalam hal untuk merawat komunikasi supaya intens kita berdua itu tetap harus dibangun. Dan itu saya harus banyak belajar. Dan dalam rumah tangga ini perlu kreasi. Ya, ide, kreasi, inovasi itu juga sangat-sangat penting dan harus dilakukan. Dan ini saya mau mencoba belajar, mengerti, dan memahami. Jadi itu nggak mudah mengalahkan ego kita. Itu yang saya sedang belajar, Pak, untuk mengalahkan ego kita. Yeah. Itu sharing dari saya dan ya mungkin itu saya nggak itu yang saya rasakan saat ini. Ini Bapak kerja di Jakarta? Iya, saya di Jakarta. Ibu di Surabaya? Enggak, saat pandemik aja ini, Pak. Oh, iya, nanti kembali Surabaya? Balik. Ya. Oh, ya. Cuman memang kerja saya sering keluar kota, Pak. Oh. Ya, jadi saya sering keluar kota, ya. Seminggu, 2 minggu balik, ya, seperti itu, Pak. Oh, ya. Jadi doanya minta pasrahkan sama Tuhan aja, Pak, bukan dengan kekuatan Bapak dewek. Iya. Kekuatan Bapak dewek tidak akan kuat ya. Jadi minta betul Tuhan bersama dengan saya di tengah-tengah kesendirian ini gitu ya. Iya. Nanti kalau pulang lebih mesra gitu ya. Hati-hati loh, Bapak ganteng loh ya. Itu kan masalahnya orang ganteng, hati-hati loh Pak. Oh, iya. Mumpung istrinya enggak di sini Pak. Di dalam Zoom ini. Saya juga mau tanya, kok gak melok istrinya itu, kenapa itu ya? Iya. Nah itu pertanyaan Pak. Iya. Ya istri lagi sama anak Pak tadi. Ya saya sudah sampaikan ada undangan tadi. Nah, ya. Kita suami istri jejer dua kan? Ya. Belum punya anak kan?
Punya anak 1 di tengah, ya, agak Ya, lebar. Anak 2 lebar lagi kan? iya. Anak 3, enggak tahu nih anak 11. Jadi maksudnya tadi itu jangan sampai anak itu memisahkan keintiman kita. Yang dimaksudkan Bu Linda tadi gitu ya. Ya. Ruri nggak apa-apa, Nek Rika ajak anak terus nggak apa-apa ya. Ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi kalau kamu kepengin mesra gitu ya, wes anakmu kasih anak antimu ya. Ya. Oke, kita doakan Pak Suryanto, kita doakan ini yang paling jauh di Pak Sasabuni gitu ya. Ya, Tuhan bersama kalian dan pasti saya percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan itu selalu jaga apa? Keutuhan yang sudah Tuhan ikat. Ya. Ya, keutuhan yang Tuhan ikat tidak bisa dikhianati dengan apapun, ya. Setuju Pak Suryanto, yang harus betul-betul sharing yang bagus ya. Oke, Pak Dhani sekarang Terima kasih. statementnya Pak Dhani nih. Closing statement. Ya, closing statementnya kembali saya serahkan kepada Pak Nathan gitu ya. Dari akhir dari segala dialog kita, pembicaraan, diskusi, bahkan sharing pada malam hari ini. Silahkan Pak Nathan. Ya, saudara, kalau saya percaya kalau Tuhan yang mempersatukan kita, maka Tuhan itu juga menjaga keintiman kita sampai maut memisahkan. Amin, saudara. Ya. Amin. Tuhan pasti jaga. Amin. Tuhan pasti berkati. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Sekarang tinggal apakah saudara tetap setia dan takut akan Tuhan atau tidak. Ketika kita setia dan takut akan Tuhan, jangan khawatir, jangan khawatir. Keintiman akan kita nikmati sampai ya rencana kehendak Tuhan itu dinyatakan ya. Terima kasih. Begitu Pak Dhani, saya bisa berbagi. Terima kasih, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Nathan, terima kasih Bapak Ibu Saudara ya. Sangat bersyukur kita ada di dalam Komisi Dewasa. Oke, terima kasih Pak Nathan atas pemaparannya dan diskusinya bersama dengan Bu Linda, ya, sangat memberkati kita semua yang ada di GKI Wiyung. Saya serahkan kembali kepada Bu Nuri, disilakan. Doa makan nggak Pak Benjamin ya? Ada doa makan. Ada Pak. Sudah beneran tak ini Pak Dhani? Katanya tadi mau sampai jam 12. Pak Nathannya udah keburu, ini ada acara nih sama Bu Linda katanya. Alasannya Bu, itu Pak Dhani Bu udah nggak tahan Bu. Mau intim. Kan dia Bu, Pak Dhani Bu. Malam Minggu mau intim. Pak Dhani. Tadi Pak Dhani belum bilang tadi yang bikin suka sama Bu Feve apanya itu Pak? Oh ya, silakan boleh tanya kok. Pertanyaannya itu apa Pak Dhani? Terakhir Pak itu closing statement. Ya. Ini beneran. Ya, istri saya sedang memantau Pak di sebelah saya. Sini bentar, liatin orangnya dulu. Nah ini Pak, sedang bersama-sama, tapi hanya layarnya cuma segini, jadi nampung 1 orang Pak. 2. Bisa Pak. Bisa Pak, kurang mepet Pak. Nah, di sini Pak. Nah, kurang dekat sini. Nah, ya, saya sukanya sama dia itu karena dia itu yang paling mengerti saya, Cie. Nah, gitu. Mantap. Ya. Gitu ya Pak ya. Ada. Ya itu aja ya, cukup ya. Kalau banyak nanti saya ditanggapi Pak Nathan nanti. Iya, tapi kurang mepet Pak, kurang mepet. Nggak kelihatan Bu Feve. Oh ya, foto bersama ayo. Iya, kita foto bersama dulu. doa penutup dulu gitu ya. Terus kita foto sambil gini. Oh iya, itu yang ngumpet tuh masih ada tuh yang ngumpet. Iya. Minta tolong Bu Minglan ya untuk doakan. Sekali lagi terima kasih Pak Nathanael Canning, Bu Linda dan juga Pak Dhani. Kita akan doa lalu foto bersama.